Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Dinanti dengan NPM 23180111044. Di sini saya sebagai editor dan voiceover. Perkenalkan, nama saya Alera Meiza Dianta dengan NPM 23180111041. Di sini saya sebagai voiceover. Perkenalkan, nama saya Ferry Andrean Relita dengan NPM 23180111057 sebagai voiceover. Perkenalkan, saya Siti Agraha Yuzeti Andika dengan NPM 23180111035 sebagai voiceover. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Nadira Salsabila, saya sebagai pengisi voiceover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihana Nurul Amelia, NPM 23180111043. Saya bertugas sebagai voiceover dan juga sebagai pencari materi. Perkenalkan, saya Gasani Valia dengan NPM 23180111034 sebagai voiceover. Saya Teta Kamila Zuri dengan NPM 231801137 sebagai voiceover. Perkenalkan, nama saya Nazla Fisti Alfia Jares dengan NPM 23180111038 sebagai voiceover materi jaringan ikat embrional dan jaringan ikat gelatinosa. Perkenalkan, nama saya Kasanela Safena Aditya Putri Pradana dengan NPM 23180111039 sebagai voiceover. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Abdul Fatir dengan NPM 23180111052 dan di sini saya sebagai editor dan voiceover. Nama saya Muhammad Dafarid Putra dengan NPM 23180111055, bertugas sebagai pencari materi, editor, dan juga voiceover. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar penyusun tubuh, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan syaraf, dan jaringan otot. Jaringan ikat diklasifikasikan menjadi jaringan ikat longgar atau jaringan ikat padat, bergantung pada jumlah, jenis, susunan sel, serat, dan substansi dasarnya. Jaringan ikat berkembang dari sel-sel mesenkim dan umumnya terdiri atas sel dan materi ekstrasel yang disebut sebagai matriks. Matriks ekstrasel terdiri atas cairan jaringan ikat, yaitu substansi dasar, tempat terbenamnya berbagai serat protein, yaitu kolagen, retikular, dan elastik. Jaringan ikat merupakan kombinasi dari sel, serat, dan cairan jaringan ikat. Jaringan ikat ini berkembang dari mesenkim yang berasal dari lapisan mesoderm embrio. Embrio memiliki 3 lapisan germinal, ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Mesoderm tersebut membentuk mesenkim yang mengandung sel punca dan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang membentuk jaringan ikat. Jadi, mesenkim adalah jenis jaringan ikat embrio. Jenis lainnya disebut jaringan ikat mukoid atau mukus. Ini terletak di tali pusar janin, sekitar pembuluh tali pusar, umumnya dikenal sebagai Wharton's jelly. Jaringan ikat secara umum adalah jaringan ikat embrionik, dan tipe yang lainnya adalah jaringan ikat yang terspesialisasi dan jaringan ikat yang sebenarnya. Jaringan ikat terspesialisasi adalah tulang keras dan kartilago yang merupakan jaringan ikat suportif dan darah sebagai jaringan ikat yang cair. Kemudian ada jaringan ikat yang sebenarnya yang dibagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar meliputi jaringan ikat alveolar, jaringan ikat adiposa atau lemak, dan jaringan retikular. Jaringan ikat padat dibagi lagi menjadi 2, menjadi jaringan ikat padat regular dan jaringan ikat padat irregular. Dengan membuat klasifikasi jaringan ikat, akan membuat cara mengingat dan mempelajari jaringan ikat akan semakin mudah. Jaringan pengikat embrional ada didapatkan di antara organ-organ yang sedang atau telah terbentuk, misalnya di antara kolumna vertebralis dan kulit. Sel-sel mesenkimnya tampak terbentuk bintang dan banyak sitonjolan sitoplasma, intinya berbentuk bulat atau oval, dan substansi interselular tampak jernih. Jaringan pengikat gelatinosa ini ada di funiculus umbilicalis, fibroblast dengan tonjolan-tonjolan sitoplasma terlihat seperti bintang atau fusiform. Semakin bertambah umur, semakin bertambah adanya serabut-serabut kolagen yang berwarna merah, dan substansi dasarnya dalam keadaan hidup merupakan jelly atau massa lendir, maka jaringan ini dinamakan Wharton's jelly.
Jaringan ikat secara general mempunyai dua macam sel, yaitu sel yang permanen dan sel yang transient atau yang sementara. Sel sementara ini datang dari tempat lain ke jaringan ikat. Contohnya adalah biasanya berupa sel imun, contohnya makrofag, neutrofil, eosinofil, sel plasma, dan sel mas. Mereka ini pindah ke jaringan ikat jika diperlukan. Yang kedua adalah sel permanen atau sel yang lebih umum ditemukan di dalam connective tissue. Contohnya adalah sel makrofag, sel mas yang bisa menjadi permanen, dan sel stem yang bisa berkembang menjadi sel apapun yang ada di tubuh. Selanjutnya yang lebih umum ditemui adalah sel fibroblast dan fibrosit. Mereka berdua ini berhubungan. Pada jaringan ikat, fibroblast punya fungsinya sendiri. Ada alasan sendiri kenapa ia menjadi yang paling umum. Ingat dengan komponen lain dari jaringan ikat seperti serat protein dan juga substansi dasar. Serat protein meliputi kolagen, retikuler, dan elastin. Substansi dasar meliputi glikosaminoglikan atau GAG, proteoglikan, dan glikoprotein adhesif. Semuanya merupakan protein. Dengan begitu, fungsi fibroblast utamanya ialah untuk mensintesis protein. Fibroblast merupakan sel aktif. Ia aktif dalam mensintesis protein. Ia punya cabang, retikulum endoplasma kasar, mitokondria, dan aparatus Golgi. Kemudian ada fibrosit yang merupakan sel paling umum kedua. Fibrosit adalah sel yang lebih matang, kurang aktif dibandingkan fibroblast, bentuknya spindle, dan sitoplasma fibrosit kurang basofilik dibandingkan dengan fibroblast. Karena itu, ia terlihat ungu pucat pada pewarnaan He. Oke, jadi dari sel sendiri itu terbagi menjadi dua, ada permanent residence dan juga transient cells ya guys. Nah, lanjut ke bagian protein fibers dari connective tissue. Protein fibers ini yang kita ketahui terbagi menjadi tiga. Ada kolagen, ada retikular, dan juga ada elastin. Nah, dari tiga ini kita ambil contoh ya dari preparat. Pertama, ada serat kolagen. Nah, serat kolagen ini warna putih ya. Dan itu ada tiga, ada peritendium internum, externum, dan juga paratendium. Nah, yang kita lihat kekhasannya itu ada sel sayap ya guys, pada preparatnya itu sendiri. Selanjutnya ada retikular. Nah, retikular ini pewarnanya dari AgNO3 khususnya guys, karena itu bisa melihat serat-serat retikulernya itu jadi bercorak-corak gitu yang bisa kalian lihat juga di sini. Nah, dari hal tersebut kita juga bisa ambil dari sel pada hepar. Nah, itu terlihat ada fibrosit. Nah, serat retikuler tuh di pinggir-pinggir yang sudah dilihat, dan juga ada sel hepatosit. Nah, ini berarti pokoknya pengambilannya pada sel hepar ya. Nah, yang terakhir kita ambil ke elastin fibers. Dari elastin fibers itu kita lihat sel-selnya itu agak bertumpuk dan tidak jelas. Nah, tapi bisa dilihat di bagian putih-putihnya itu ada serat elastin yang dengan batas jelas. Jadi fibrosit yang menumpuk-numpuk tapi elastinnya dengan batas yang jelas. Kolagen adalah yang paling melimpah di antara ketiganya dan terdapat hampir di semua tempat sehingga menjadikannya protein yang paling melimpah di tubuh. Terdapat di kulit, tulang, tendon, dan tulang rawan. Ini penting untuk kekuatan dan juga dukungan tubuh. Selanjutnya adalah serat retikuler. Serat retikuler adalah sejenis kolagen tipe 3. Ini membentuk jalinan halus pada organ yang biasanya merupakan bagian dari sistem retikuloendotelial, seperti limfa, kelenjar getah bening, dan sumsum tulang. Serat retikuler pada organ-organ ini penting untuk dukungan struktural tubuh. Selanjutnya adalah serat elastin. Serat elastin bersifat elastis. Ia dapat meregang dan kembali ke bentuk aslinya. Terdapat pada paru-paru, arteri elastis, ligamen elastis, dan juga di kulit. Maka dari itu, kulit yang ditekan dapat kembali ke bentuk semulanya, karena terdapat serat elastin di dalam dermis. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang ketiganya, khususnya untuk kolagen. Tetapi serat-serat ini bersama dengan sel-selnya berada di dalam substansi dasar. Substansi dasar terdiri dari karbohidrat dan protein yang mengikat air. Jadi salah satu fungsi substansi dasar adalah hidrasi. Dan tergantung pada pengaturannya, kita kembali ke klasifikasi tersebut. Mereka bisa longgar atau padat. Jaringan ikat longgar atau jaringan ikat areolar memiliki banyak sel dan substansia dasar.
tetapi memiliki serat yang sedikit sehingga menyebabkan serat dalam jaringan ikat ini tersusun secara longgar. Jaringan ikat ini dapat ditemui secara luas di dalam tubuh, contohnya seperti lamina propria yang berada di bawah lapisan epitel saluran pencernaan. Jaringan ini memiliki fleksibilitas tinggi namun kurang tahan terhadap tekanan yang berlebihan. Ini merupakan preparat jaringan ikat longgar di perbesaran 40 kali dengan pewarnaan He atau hematoxylin eosin. Bisa dilihat pola serat jaringan ikat ini tersusun secara longgar terlihat seperti banyak bagian yang tidak tertutupi serat dan berwarna putih. Bagian itu disebut dengan substansia dasar. Kemudian terdapat titik-titik yang berwarna lebih gelap yang tersebar secara acak dinamakan fibrosit. Serat pada jaringan ikat longgar biasanya terdapat serat kolagen dan serat elastin, tetapi di preparat ini yang terlihat hanya serat kolagennya yang berwarna pink. Jaringan ikat padat di sisi lain memiliki lebih banyak serat dan lebih sedikit substansi dasar. Jaringan ikat yang tidak teratur memiliki serat yang berorientasi secara acak. Contohnya adalah pada dermis dalam kulit. Serat-serat tersebut berorientasi secara acak, sehingga dapat menangani tekanan dan kekuatan yang berada di arah yang berbeda. Serat-serat tersebut adalah kolagen yang memberikan kekuatan tarik. Jaringan ikat yang padat dan teratur di sisi lain lebih terorganisir. Kumpulan serat yang paralel seperti misalnya pada tendon, di antara serat-serat itu akan terlihat fibroblast. Karena itu fibroblast adalah yang mensintesis serat-serat ini. Tetapi serat-serat ini sejajar. Serat-serat ini tidak acak, jadi mereka dapat menangani tekanan dalam satu arah. Semua struktur ini kuat karena serat-serat protein tersebut. Pada sediaan pankreas perbesaran 40 kali, kita dapat melihat fibrosit, serat kolagen, substansia dasar, dan serabut retikuler. Pada sediaan jaringan ikat kolagen perbesaran 40 kali, kita dapat melihat sel sayap atau flugel-Zalen dan fibrosit. Pada sediaan jaringan ikat elastis perbesaran 40 kali, kita dapat melihat serat elastin dan fibrosit. Pada sediaan nodus limfatikus perbesaran 40 kali, kita dapat melihat serabut retikuler, limfosit, dan tonjolan sitoplasma. Pada sediaan hepar perbesaran 40 kali, kita dapat melihat fibrosit, sel hepatosit, dan sel serat retikuler. Sel adiposa putih dalam jaringan lemak putih memiliki satu vakuola yang berisi satu tetesan besar trigliserida. Akibat vakuola yang sangat besar, inti sel adiposa putih berada di pinggir sel. Sel adiposa putih hanya memproduksi energi untuk bertahan hidup, sehingga mereka tidak memerlukan banyak mitokondria. Sementara itu, sel adiposa coklat memiliki vakuola yang lebih kecil dari vakuola sel adiposa putih. Jumlah mitokondria dari sel adiposa coklat juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan sel adiposa putih. Banyaknya mitokondria tersebut berhubungan dengan fungsi jaringan lemak coklat, yaitu berperan dalam proses produksi panas tubuh. Hal inilah yang menyebabkan warna coklat pada sel adiposa coklat.